Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam kehidupan ini, Allah bukan hanya dapat menurunkan berkat bagi umatnya, tetapi juga Ia adalah Allah yang dapat menurunkan kutuk. Nah, sebagian kita akan bertanya, loh kalau Dia adalah Allah yang baik, panjang sabar, serta berlimpah kasih setianya, kenapa kok Allah yang baik seperti itu dapat mengutuk? Nah, ini dia. Kalau kita pelajari, maka kita akan melihat beberapa jawaban. Yang pertama, karena keadilannya. Jadi artinya begini, yang benar ya diberkati, yang salah itu dikutuk. Sebagian berkata, lo tidak adil dong, apalagi sampai kutuk, sampai keturunan ke-7, ke-10, itu apa artinya gitu. Nah, dengar baik, Alkitab bilang Allah itu adalah Allah yang memberkati. Sampai apa? Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Jadi jelas, Daud berkata apa? Dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Artinya kalau orang itu benar, anak cucunya diberkati. Tetapi kalau salah, Alkitab berkata, Dia juga adalah Allah yang adil, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Nah, sebagian kita berkata, loh tapi kan itu nggak adil. Masa anaknya mendapat kutuk akibat bapaknya, lalu anaknya diberkati karena bapaknya? Belum, bukan begitu. Tapi Alkitab sedang mau ajarkan, God is a serious God. Allah itu Allah yang serius. Kalau kita sadar akibat dosa kita, anak-anak kita harus mengalaminya, maka kita akan jauh lebih hati-hati. Begitupun kalau kita tahu akibat perbuatan kita yang baik, anak-anak kita akan diberkati, kita juga akan lebih sungguh-sungguh gitu. Itu sebabnya keadilan Allah yang benar diberkati turunan demi turunan. Tetapi kalau kita salah, itu dia, kutuk dapat turun. Tetapi bagi yang bertobat, tetap pengampunan Allah bisa terjadi. Karena itu, demi keadilannya, mari kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kenapa Allah yang baik kok dapat mengutuk? Nah, itu yang saya jelaskan tadi, karena keseriusannya untuk memberitahu mahalnya harga dosa, bahwa sin is a serious thing. Dosa itu bukan, ya saya coba-cobalah, dosa ini gak bejendol ini. Loh, dosa itu serius. Dosa itu bisa menghancurkan masa muda saudara, dosa bisa menghancurkan keluarga saudara, dosa bisa menghancurkan masa depan saudara, dan dosa dapat menyeret saudara ke dalam neraka. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demi keadilannya yang benar diberkati, yang salah dikutuk. Demi keseriusannya, Allah memberitahu mahalnya harga dosa. Jangan main-main dengan dosa. Lalu yang ketiga, kenapa Allah yang baik itu kok mengutuk? Karena kasihnya, bahwa Ia memberi ancaman hukuman yang berat agar kita sadar dan hati-hati. Sama seperti seorang ayah berkata kepada anaknya, nah kalau sampai kamu gak naik kelas, nah, oh kamu itu gak boleh lagi naik motor, kamu gak boleh nonton TV, kamu gak boleh pegang handphone, kamu gak boleh lagi main di luar. Pokoknya kalau kamu sampai gak naik kelas sepanjang semester, kamu hanya harus belajar saja. Nah, ayah yang memberi dalam tanda petik ancaman hukuman, bukan ayah yang mengharapkan hukuman, tetapi ayah yang memberikan ancaman hukuman adalah ayah yang demi kasihnya ingin menjaga anak-anaknya supaya melakukan yang baik. Begitupun Allah kita, Dia adil, Dia serius, Dia mengasihi kita. Dia tidak ingin kita jatuh dalam penghukuman, Dia ingin kita hidup dalam kemuliaan. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa Allah yang baik kok mengutuk. Karena kemuliaannya, bahwa Ia tidak dapat dipermainkan. Karena itu Alkitab berkata, jangan kamu sesat, Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Barang siapa yang hidup dalam kebenaran, pasti dibela oleh Tuhan. Barang siapa yang hidup di dalam kejahatan, pasti mendapat hukuman Tuhan. Karena itu, biar kita hidup senantiasa dalam kebenaran, dan kita tahu Allah kita menyelesaikan bagi kita segala sesuatunya.
tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang hutang darah, bahwa barang siapa yang bersalah, darahnya tertanggungkan atasnya. Nah, ini akan kita pelajari dalam Yeskiel pasal 22. Yeskiel pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yeskiel pasal 22 ayat yang pertama sampai 16. Demikian firman Tuhan di bawah judul Dosa-dosa Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatan yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang, dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang kau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian, engkau membuat saatmu mendekat, dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa, dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Ayat 11, yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengkikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas Tuhan bilang supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena itu ayat yang kedua dikatakan, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh dengan hutang darah. Nah, apa itu hutang darah? Apa yang termasuk hutang darah? Saya pelajari di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang ke-8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Berarti kapan seorang termasuk pada hutang darah? Kapan seorang jatuh di bawah kutuk? Yang pertama, ketika kita memandang ringan hal-hal yang kudus, peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita anggap, kita akan masih ada di dunia, gak bisa lah. Kita berkata, bahkan kau najiskan hari Sabat, hari untuk beribadah. Ada banyak orang pikir, gak penting beribadah, toh saya berdoa, gak perlu ke gereja. Banyak juga orang gereja munafik. Lu bisa saja, betul, banyak orang gereja munafik. Bisa saja banyak hamba Tuhan mengecewakan saudara. Banyak juga hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan lain, dan itu membuat iman saudara goncang, dan saudara bingung masuk gereja. Kenapa begini terus? Yang satu bilang harus bahasa roh, yang lain bilang bahasa roh sesat, yang satu bilang harus diurapi, yang lain bilang apa itu pengurapan. Akhirnya saudara bingung sendiri. Saudaraku, lepas daripada kebingungan itu,
tetap engkau harus ada di dalam gereja. Untuk apa kita dalam gereja? Yesus menjelaskannya, yang baik kamu terima, yang tidak baik kamu tinggalkan. Tetapi kita tertanam dalam hadirat Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama yang termasuk hutang darah, ketika kita memandang ringan hal-hal yang kudus, peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang kedua, apa yang termasuk hutang darah? Coba lihat ayat yang ke-9. Dikatakan, padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang-orang yang makan daging persembahan di atas gunung-gunung kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Jadi yang kedua, apa yang termasuk hutang darah? Yaitu orang-orang yang hidup dalam fitnah dan kemunafikan. Senangnya memfitnah orang, saudara-saudara. Di mana-mana yang satu memfitnah yang lain, yang satu menjelekkan yang lain, dan hidup dalam kemunafikan, kata Alkitab. Mereka hidup dengan persembahan, tetapi apa yang terjadi? Mereka juga hidup di dalam kemesuman. Jadi yang Tuhan cari adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang hidupnya bersih, orang-orang yang tidak saling memfitnah, tetapi orang yang saling memberkati. Jadi apa yang termasuk hutang darah? Memandang ringan hal-hal yang kudus, hidup dalam fitnah dan kemunafikan. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-10, dikatakan, padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kain yang menajiskannya. Berarti yang ketiga, apa yang termasuk hutang darah? Mereka yang hidup dalam percabulan dan kenajisan. Di mana-mana di sekitar kita jumpai orang-orang cabul dan najis, hidup dengan selingkuh, hidup melakukan hubungan seks sebelum nikah, nonton blue film, melakukan onani, masturbasi, dan segala hal yang jahat, bahkan pesta-pesta seksual. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang termasuk dengan hutang darah. Makanya saudara perhatikan orang-orang cabul, memperanakan anak-anak cabul, dan terus begitu. Dari keluarga yang kawin cerai, anaknya apa? Lakukan aborsi, hamil di luar nikah. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, bertobat, minta ampun, biar darah Yesus mematahkan setiap hutang darah di dalam keluarga kita. Yang keempat, apa yang termasuk hutang darah? Coba lihat ayat yang ke-12. Dikatakan, padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan, demikian firman Tuhan Allah. Berarti yang keempat, apa yang termasuk hutang darah? Orang yang hidup dalam ketidakjujuran dan keserakahan. Tidak pernah bayar perpuluhan, tetapi yang terjadi hidup dalam ketidakjujuran. Untung yang dia dapat juga untung dalam curang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup dalam kejujuran. Mari kita hidup dalam penyerahan penuh kepada Tuhan. Maka yang kita lihat, berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kita. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, kalau ada di antara mereka yang terikat kutuk, hutang darah, kami patahkan dalam nama Yesus, biar pengampunan, kasih, anugerah Tuhan berlaku, dan hidup kami dalam berkat kelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.